Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alinda Ayu dengan NIM 012 dari Sistem Informasi 2019A. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pengertian dari routing statik. Kemudian nanti juga akan ada praktikum atau mensimulasikan routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja ke pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Nah, cara kerja routing statik ini ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router. Dan masing-masing router memiliki network seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk router 1 ini tersambung PC 1, kemudian tersambung juga ke PC 2, kemudian router 1 tersambung juga ke router 2, dan router 3. Dan untuk router 2 ini tersambung beberapa, yaitu PC 3, kemudian tersambung juga ke router 1, kemudian router 3. Nah, untuk router 3 ini ada server 1, kemudian server 2, dan tersambung juga ke server 1 dan maksud saya tersambung juga ke router 1, kemudian tersambung juga ke router 2. Nah, untuk skema jaringan simulasi routing statiknya nanti seperti ini. Kemudian dalam tahap 2 nanti, setelah menyeting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC, kemudian kita nanti akan mengisikan tabel routing statik setiap router. Kita masukkan destination-nya. Nah, untuk router 1 ini, destination 192.168.1.128 ini adalah networknya PC 3. Nah, netmasknya adalah ini 255.255.255.128. Kemudian melewati gateway-nya router 2. Ya, ini ya 12.12.12.12.2. Nah, kemudian selanjutnya networknya server 1, yaitu 33.33.33.0 netmasknya ini. Kemudian gateway-nya ini melalui router 1 ya, ke router 3 gateway-nya. Kemudian destination selanjutnya kita masukkan network server 2, yaitu 43.43.43.0. Netmasknya adalah sebagai berikut. Gateway-nya router 3 juga. Nah, kemudian di router 2 kita juga masukkan network destination-nya.
Network 192.168.10 ini adalah PC1. Netmasknya sebagai berikut. Gateway-nya melalui router 1. Kemudian destination selanjutnya ini punyanya server 1 ya, network di server 1. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya router 3. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah networknya server 2 dengan netmasknya sebagai berikut. Gateway-nya router 3. Nah, kemudian di router 3 kita masukkan juga destination-nya networknya PC1 yaitu 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.128, gateway-nya router 1. Kemudian ini network destination-nya PC3 yaitu 192.168.1.1.128 ya. Netmasknya 255.255.255.128. Ini gateway-nya 23.23.23.2. Ya, itu tadi langkah percobaan di tahap kedua. Kemudian setelah kita melakukan tahap 2 tadi, kita pindah ke mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Nah, jadi nanti juga akan kita praktikumkan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Lalu amati jalannya PDU IC MP-nya. Kita lakukan poin-poin ini seterusnya. Oke, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah simulasi jaringan yang telah dibuat. Kemudian kita setting IP gateway router. Tadi sudah diisi IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita lihat di PC1 seperti biasanya IP configuration. Nah, IP-nya ini, netmasknya, kemudian gateway-nya 192.168.1.62. Sama kita lihat juga di PC2, kita cek apakah udah benar. Nah, IP-nya 192.168.165, netmasknya 255.255.255.192, gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian di PC3 kita lihat juga, nah IP-nya ini 192.168.1.253, subnet masknya, kemudian gateway-nya. Oke, udah benar ya. Kemudian kita lihat di router 1. Nah, fast Ethernet 0 ini menghubungkan di PC satunya. Nah, ini IP-nya, kemudian subnet masknya. Dan jangan lupa ini kita alihkan ke mode on. Nah, untuk fast Ethernet satunya ini tersambung atau menuju ke PC2 dengan IP 192.168.1.126. Kemudian subnet masknya sebagai berikut. Nah, di serial 0 ini menghubungkan ke router 2 dengan IP-nya sebagai berikut. Nah, kemudian di serial 1 ini menghubungkan ke router 3. Ya, ini 13.13.1 udah benar. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita lihat juga yang router 2. Oke, kita masuk fast Ethernet 0. Nah, ini 192.168.1.254. Ini menuju ke PC3 ya. Nah, dengan subnet masknya sebagai berikut. Kemudian di serial 0-nya ini menuju ke router 1. Ya. Subnet masknya ini.
Kemudian selanjutnya ini menuju ke router 3. Ya, subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa ini di mode on ya. Nah, kemudian kita klik router 3, kita ke config. Nah, untuk fast Ethernet 0 ini menuju server 1 dengan network atau IP 233.33.33.3. Fast Ethernet satunya ini kemudian selanjutnya menuju ke server 2. Nah, di serial 0 ya. Nah, ini menuju ke server 1 yaitu 13.13.13.3. Kemudian netmasknya. Oke. Kemudian selanjutnya ini menuju ke router 2 yaitu 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ya, kemudian kita lihat juga di server 1 fast Ethernet 0. Nah, ini berarti server 1 ini udah tersambung atau menuju ke router 3 ya. IP-nya ini, subnet masknya 255.255.255.0 mode on. Kemudian di server 2 kita lihat IP-nya ini 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk menambahkan network destination-nya ini kita masuk ke static ini ya. Nah, ini kita add di sini networknya, netmasknya. Nah, kemudian kita add. Nah, kita lihat di sini networknya 192.168.1.128/25. Itu tadi punyanya PC 3, gateway-nya melewati router 2. Nah, kemudian ini punyanya server 1, destination-nya server 1. Kemudian yang ini server 2, gateway-nya di router 3. Oke. Kita masukkan destination di router 2. Sama, kita ke static. Nah, yang pertama ini adalah network destination-nya PC 1 dengan gateway 12.12.12.1. Kemudian ini network destination-nya server 1. Kemudian kita masukkan destination-nya network server 2. Nah, di router 3 ini kita ke static juga ya untuk masukkan destination-nya. Ini punyanya PC 1, gateway-nya sebagai berikut. Kemudian itu PC 3. Nah, oke. Setelah kita menyeting semuanya tadi di tahap 1, kemudian telah mengisikan tabel routing statik di tiap-tiap router ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan mempraktikumkan mengirimkan paket simple PDU pada poin-poin seperti pada tahap 3. Oh ya, untuk sebelumnya kita pindahkan dulu mode ke simulasi. Kemudian ini edit filters. Nah, ini IP versi 4 udah ke ICMP. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Lalu kita akan amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita jalankan next. Ya, ini ke router 1 dulu, kemudian dilempar ke PC 2 destination-nya. Balik lagi ke router 1, kemudian kembali lagi ke PC 1. Nah, ini centang hijau berarti prosesnya successful, berhasil. Kemudian kita delete. Nah, untuk poin selanjutnya kita kirimkan paket simple PDU dari PC 1
ke PC3. Kita jalankan melalui router 1 dulu, kemudian melewati gateway-nya ya, router 2, barulah sampai ke PC3. Kemudian PC3 balik lagi ke router 2, balik ke router 1 dan PC1. Berhasil. Nah, kita delete. Kemudian untuk poin selanjutnya, kita kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita jalankan dengan klik tombol next. Iya, berhasil ya, ke router 3 dilempar. Barulah ke server 1, kemudian balik lagi ke router 3. Baru ke router 1 dan balik ke PC1. Berhasil. Successful. Delete. Kemudian kita kirim paket simple PDU dari PC1 ke server 2. Ya. Kita jalankan melewati router 1 dulu, harus ke router 3 dulu ya. Server 2 balik lagi ke router 3. Ya, centang hijau juga berhasil ya, successful. Kemudian untuk selanjutnya kita kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Nah, ini harus melewati router 1 dulu pastinya. Kita jalankan. PC3 ke router 2 dulu. Nah, terus ke router 1, baru ke PC1. Kemudian berhasil merespon balik ya ini. Nah, centang hijau juga berarti successful. Kita delete. Kemudian untuk selanjutnya kita kirimkan dari PC3 ke PC2. Oke, langsung kita klik. Ya, jalankan. Ini melalui router 2 dulu. Ke router 1, PC2, balik lagi. Dan sampai ke PC3 lagi. Berhasil, successful. Kemudian untuk selanjutnya kita coba dari PC3 ke server 1. Kita amati juga apakah berhasil. Router 2, ya, gateway-nya router 3. Oke, server 1 ke router 2, ke router 3, baru router 2, kemudian balik lagi ke PC3. Nah, berhasil juga. Kemudian kita coba kirimkan dari PC3 ke server 2. Kita amati juga, kita jalankan router 2 dulu ya. Nah, ini harus melewati router 3 dulu baru sampai ke server 2. Server 2 merespon balik ke router 3, balik router 2, kemudian PC3. Centang hijau, successful. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita coba dari server 1 ini ke server 2. Berhasil ya, ini gateway-nya cukup melalui router 3. Berhasil.
delete. Kemudian untuk selanjutnya kita kirimkan server 1 ke PC 1 ya. Oke. Router 1 dulu, kemudian router 3, balik lagi ke server 1. Berhasil juga. Delete. Kemudian dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Nah, kita amati juga. Ini melalui router 3, kemudian ke router 1, barulah ke PC 2. Balik lagi ke router 1, router 3, kemudian balik lagi ke server 1. Berhasil, successful. Kita delete juga. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk yang terakhir server 1 ke PC 3 melalui router 3 dulu ke router 2. Nah, baru sampai ke PC 3, kemudian respon balik router 2 ke router 3, balik lagi ke server 1. Centang hijau. Ini berarti successful ya. Delete. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan tracing ya. Sebelumnya balik dulu ke real time. Oke. Kita nanti akan tracing pada poin-poin seperti yang di tahap 3 tadi. PC 1 dulu ya. Kita ke command prompt. Oke. Kita isikan tracer. Kemudian kita masukkan IP-nya PC 2 yaitu 192.168.165. Nah, ini berarti ini melalui router 1 dulu ya, gateway-nya, kemudian ini PC 2. Nah, kemudian kita tracing juga PC 1 ke PC 3. Kita masukkan PC 3 itu 192.168.1.253. Enter. Nah, ini melalui router 1, kemudian router 2, kemudian itu PC 3. Nah, untuk selanjutnya kita tracing PC 1 ke server 1. Kita masukin tracer. Server 1 itu 33.33.33.1. Enter ya. Nah, berhasil. Ini router 1, gateway-nya ya, router 3. Kemudian ini server 1. Nah, kemudian kita tracing PC 1 ke server 2. Kita masukkan tracer punyanya server 2 itu 43. 43.43.1. Nah, trace complete. Ini router 1 melalui router 3, kemudian itu punyanya server 2. Trace complete. Oke, untuk selanjutnya kita tracing juga yang di PC 3 ya. Ke PC 1 kita masukin. PC 1 itu 192.168.1.1. Oke, kita enter. Nah, ini maksudnya melalui router 2 dulu, kemudian router 1, kemudian PC 1. Trace complete. Kemudian
kita tracing ke PC2. Tracer ya, PC2 ya. Kita masukin PC2 itu 192.168.1.65. Enter. Ya, ini router 2, router 1, ini PC2. Trace complete. Kemudian untuk selanjutnya punyanya server 1, kita tracing ke server 1. Tracer server 1 itu 33.33.33 ya. .1. Kita enter. Nah, ini melalui router 2 dulu, kemudian ini router 3, itu server 1, trace complete. Kemudian tracer ke server 2. Iya, server 2 itu 43.43.0. .1 ya, maaf. Enter. Trace complete. Nah, ini punyanya server 2. Kemudian untuk selanjutnya kita tracing server 1 ke server 2. Kita masuk ke desktop, command prompt, tracer. Oke. Server 2 itu 43 ya. .43.43.1. Enter. Nah, ini cukup melalui router 3 ya. Nah, ini server 2, trace complete. Kemudian untuk selanjutnya tracing ke PC1. Oke, tracer PC1 itu 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini maksudnya melalui router 3 dulu, kemudian tadi router 1 ya. Nah, itu PC1. Kemudian kita tracing juga ke PC2. PC2 itu 192.168.1.65. Enter. Nah, ini melalui router 3. Kemudian sama ya, melalui router 1 juga. Kemudian untuk yang terakhir kita tracing juga server 1 ke PC3. Kita masukkan tracer PC3 itu 192.168.253. Enter. Nah, ini melalui router 3, kemudian ini router 2, dan itu PC3. Trace complete. Ya, itu semua alhamdulillah lancar ya prosesnya. Demikian simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer routing statik ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.